ingin menanyakan suatu kejadian, Pak. Melihat fenomena di akhir tahun sekarang itu kan banyak kejadian-kejadian alam, terkhusus bencana alam yang ada di Aceh, di Sumatera. Bagaimana tanggapan Bapak terkait masalah persoalan tersebut? Tergantung mau dilihat dari sudut pandang yang mana dulu. Kalau bencana ya tetap bencana, itu kategorinya musibah. Cuman tidak akan mungkin terjadi musibah tanpa ada perilaku manusianya dulu. Kalau bencana banjir, longsor, tinggal tanya manusianya, pasti di situ ada keserakahan. Pohon habis ditebangin kan, terus mau nyalain siapa bencana? Mau nyalain Tuhan, bencana dari Tuhan. Sementara manusianya bagaimana? Pemimpin sekarang bagaimana? Apalagi kan isunya katanya gitu. Yang banyak kan di situ hasil penebangan. Gitu. Gak mungkin kan. Setiap bencana pasti ada sebabnya. Maka hukum alam, kata orang Sunda bilang, hukum alam akan nyari, alam akan berbicara dengan bahasanya. Ya kalau alamnya diruksak, ya jangan salahkan kalau bencana begitu. Entah banjir, longsor, dan lain sebagainya. Kalau dari sisi musibah, kita tarik secara hakikat kehidupannya bagaimana. Baik secara ubudiyah, perilaku manusia, antara diri manusianya dengan Tuhannya. Hablum minallahnya bagaimana. Sebagai manusia yang beragama. Hablum minannasnya bagaimana dengan alam. Hablum minannas itu bukan berarti harus sesama manusia aja, sesama alam semesta alam. Termasuk pohon, tanah, ada sebagai alam. Bagaimana perilaku kita merawat alam itu sendiri. Jadi jangan salahkan kenapa bencana, kenapa Tuhan menurunkan bencana. Itu tidak ada urusan dengan Tuhan. Kalau mau dilihat dari sudut pandang manusia, perilaku manusia itu sendiri. Nah, secara hakikatnya tanya ada apa sampai alam murka. Jadi tidak bisa menjalankan satu pihak. Kalau secara hakikat, entah dari segi pemimpin, masyarakatnya. Jadi jadikan tafakur, jangan saling menyalahkan. Kalau berbicara secara hakikat, kenapa terjadi masalah terhadap diri kita? Kenapa terjadi bencana, musibah, penyakit terhadap diri kita? Tanya ada apa dalam diri kita? Jangan sujon dulu sama Tuhan. Jangan mudah menyalahkan, jangan mudah mencari kambing hitam. Tafakur dulu. Secara pribadi, secara hakikat pribadi. Karena kalau kita tidak bertafakur, yang ada hanya mencari kesalahan, mencari kambing hitam. Secara syariat tetap ada yang salah, karena di situ ada keserakahan pasti. Baik dari segi pemimpin, pasti ada yang salah, nggak mungkin. Pertanyaan satu, mau nggak menerima, mengakuinya? Maka kalau falsafah Sunda, alam bakal nyari. Maka alam bercerita dengan bahasanya. Kalau secara hablum minallah, kalau orang Islam, orang beragama, kalau rumusnya ujian bencana itu dari Tuhan, berarti yang harus dipertanyakan ada apa diri kita dengan Tuhannya. Itu secara hakikat ya. Secara hakikat, terlepas dari secara syariat ada campur tangan manusia di situ yang merusak hutan, yang menebang pohon secara barbar kan. Satu pohon bisa tumbang dalam hitungan menit, tapi untuk menumbuhkannya butuh beberapa tahun. Jadi jangan dulu menyalahkan dari kambing hitam apapun, bahwa bencana yang ada itu semua berasal dari perilaku manusia itu sendiri. Terima dengan kenyataan, dengan lapang dada, dengan keikhlasan hati kita, dengan berserah diri sampai tapak. Ada apa? Nah, ini kan kebanyakan di media sosial bahwasanya banyak masyarakat yang menyalahkan pemerintah karena memang izin penambangan itu tidak ada, pohon-pohon bisa ditebang secara ilegal. Nah, kalau berbicara itu menurut perspektif Bapak gimana gitu? Ya tidak salah menyalahkan pemimpin, dan emang harus disalahin. Karena yang punya wewenang kapasitas skala besar di negeri ini adalah pemimpin. Tetap karena kulukum roin wa kulukum mas'ulun an ru'yah. Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin. Jangankan nanti di hadapan Tuhannya, di hadapan manusia juga sudah harus dipertanggungjawabkan. Makanya keserakahan kembali lagi pada sifat keserakahan manusia. Terkait masalah persoalan bahwasanya bencana yang ada di Sumatera ataupun di Aceh dan lain sebagainya itu kebanyakan orang bilang ini mungkin musibah atau teguran dari Tuhan. Keduanya ada yang bilang ini karena ulah pemerintah yang membiarkan begitu kan penambangan Tuhan. Iya kan, di situ ada syariat, ada hakikat. Syariatnya keserakahan para pejabat, mungkin pemimpinnya, pejabatnya itu secara syariatnya, perilaku manusianya. Nah secara hakikatnya kenapa satu orang memiliki keserakahan, apalagi yang keserakahan itu ada di bagian-bagian orang-orang pemimpin. Dan secara hakikatnya kenapa kita diberikan pemimpin-pemimpin yang serakah? Itu jadi kata paku.
kita menuntut Allah, menuntut Tuhan agar kita diberikan pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur. Sementara diri kitanya sudah baik belum? Sudah jujur tidak? Tuntut diri kita untuk baik, maka Allah akan menghadirkan pemimpin yang baik. Tuntut diri kita menjadi baik, maka Allah akan menghadirkan pemimpin yang baik. Pada intinya jangan dulu menyalahkan sebelah pihak gitu Pak. Kalau secara hakikat, Ya. kalau secara syariat tetap Ada harus yang ada disalahkan. yang bertanggung jawab, terlebih pemimpin, itu pejabat atau negara. Jadi korelasi antara pemimpin dengan yang dipimpin itu harus selaras, Harus sejajar gitu. harus sejajar. Maka ibda binafsi kembali kepada diri kita masing-masing. Maka disitulah adanya fungsi agama Oh. untuk menata, membereskan akhlak-akhlak kita, baik secara partikal maupun secara Horizontal. baik secara hablum minallah maupun hablum minannas. Itu dua-duanya harus beres. Jadi jadikan bahan tafakur, jadikan semua itu pelajaran. Itu aja.